Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Humam Nasiruddin, mahasiswa UIN Wali Songo Semarang, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Di sini saya melaksanakan tugas PPL FITK tahun 2021 dengan membawakan tema tentang manajemen perpustakaan. Atas nama Humam Nasiruddin, NIM 18030360037. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat dan bisa ikut sampai video yang terakhir. Langsung saja materi yang pertama, yaitu tentang istilah perpustakaan. Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007, perpustakaan adalah institusi pengelola karya tulis, karya cetak, dan atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi bagi para pemustaka. Adapun dasar pelaksanaan dari perpustakaan ini sendiri yaitu tertera pada beberapa undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan, dan selanjutnya yang telah tercantumkan. Itulah beberapa dasar pelaksanaan dari perpustakaan. Selanjutnya yaitu tentang fungsi perpustakaan. Fungsi perpustakaan salah satunya yaitu sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian informasi, dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa. Jadi di sini perpustakaan memiliki banyak fungsi bagi kependidikan dan pemberdayaan bangsa Indonesia terutamanya. Selanjutnya yaitu pada inti materi tentang manajemen perpustakaan sekolah, yaitu sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan, dan pelaporan guna mencapai tujuan penyelenggaraan perpustakaan sekolah. Jadi di sini diadakannya sebuah manajemen sebagai pengelola terlaksanakannya kegiatan-kegiatan yang ada di perpustakaan agar terkelola dengan baik. Selanjutnya yaitu tentang program kerja perpustakaan. Perpustakaan memiliki program kerja diantaranya yaitu program pengadaan, program pengelolaan, program pelayanan, dan terakhir yaitu administrasi perpustakaan. Dari 4 program tersebut, salah satunya tadi yaitu program pengadaan. Yang pertama tentang program pengadaan, yaitu program yang dirancang untuk melakukan pengadaan di seluruh jenis koleksi perpustakaan. Jadi program awal yang dilaksanakan di perpustakaan yaitu pengadaan koleksi atau bahan pustaka yang ada di perpustakaan. Selanjutnya yaitu yang kedua, program pengelolaan koleksi. Program pengelolaan koleksi dilakukan setelah pengadaan melalui 2 langkah kegiatan utama, yaitu kegiatan katalogisasi dan kegiatan klasifikasi bahan pustaka atau koleksi perpustakaan. Lebih jelasnya tentang katalogisasi, ada 2 kegiatan yang utama dalam katalogisasi. Yang pertama yaitu deskripsi bibliografi, berupa kegiatan membuat data bibliografi berdasarkan pedoman tertentu yang telah ada seperti DDC dan lain-lain. Selanjutnya yaitu analisis subjek, kegiatan untuk menentukan subjek apa yang terkandung dalam sebuah koleksi atau bahan pustaka tersebut. Selanjutnya dilaksanakan kegiatan klasifikasi. Setelah katalogisasi tadi dilaksanakan klasifikasi, yaitu berupa kegiatan untuk menentukan nomor atau kode klasifikasi suatu bahan pustaka agar koleksi atau bahan pustaka tersebut itu dapat disusun atau diletakkan di rak sesuai urutan nomor klasifikasi, sehingga petugas dan pemustaka dapat menggunakan atau mengambilnya secara mudah. Yang ketiga yaitu program layanan perpustakaan, di mana layanan perpustakaan adalah pemberian layanan kepada pengguna agar mereka dapat memanfaatkan perpustakaan dengan baik dan benar, sehingga para pemustaka atau pengguna perpustakaan
dapat memanfaatkan seluruh fasilitas yang ada di perpustakaan tersebut. Dalam program perpustakaan memiliki atau memuat beberapa hal, yaitu pertama tentang sistem layanan, kedua tentang jenis layanan, ketiga keanggotaan, keempat bimbingan pemakaian, dan terakhir yaitu evaluasi layanan. Itu sedikit mungkin dalam program perpustakaan yang harus dimuat di dalamnya. Selanjutnya yaitu program administrasi perpustakaan sekolah. Administrasi perpustakaan merupakan kegiatan pelengkap, di mana di sini di samping kegiatan rutin perpustakaan, semua kegiatan yang telah direncanakan bisa memajukan dan mengembangkan perpustakaan. Pekerjaan administrasi perpustakaan itu berhubungan dengan pengelolaan perpustakaan. Kegiatan administrasi ada dalam setiap kegiatan perpustakaan, bagi pada kesekretariatan, pengadaan bahan pustaka, atau pengelolaan koleksi yang ada di perpustakaan. Program administrasi perpustakaan biasanya memuat beberapa hal, di antaranya yaitu tentang kegiatan surat menyurat, keuangan, personalia perpustakaan, inventarisasi sarana prasarana, dan lain-lain. Di sini ada beberapa kegiatan atau program administrasi itu tentang beberapa hal tersebut. Ada lebih lengkapnya nanti bisa kita cari di Google atau di website yang lain. Selanjutnya yaitu tentang rencana strategis atau yang biasa disebut Renstra, yaitu sebuah dokumen atau dokumen perencanaan program kerja sebuah perpustakaan sekolah yang setidaknya dalam perencanaan tersebut itu ada kegiatan perencanaan program dalam kurun waktu minimal 5 tahun agar perpustakaan jelas dalam tujuan kegiatan perpustakaan ke depan. Selanjutnya yaitu dalam Renstra biasanya mencakup beberapa hal. Di antaranya yaitu pertama profil perpustakaan, analisis SWOT, kebijakan strategis, program kerja, kegiatan, anggaran, jadwal kegiatan, dan target capaian dari perpustakaan tersebut. Itu beberapa minimal yang harus tercantum dalam Renstra tersebut. Selanjutnya yaitu tentang struktur organisasi perpustakaan. Siapa saja sih yang bertanggung jawab? Salah satunya yaitu kepala sekolah, dan dibantu oleh beberapa kepala perpustakaan sekolah, ada administrasi perpustakaan, bagian teknisi perpustakaan, dan bagian layanan perpustakaan. Jadi mereka itu semua memiliki tanggung jawab dan tugas masing-masing. Seperti yang pertama yaitu kepala sekolah. Di sini kepala sekolah sebagai penanggung jawab seluruh kegiatan di perpustakaan sekolah, dan beliau itu bertugas memberikan arahan, bimbingan, dan pengawasan kepada kepala perpustakaan agar kepala perpustakaan itu tidak semena-mena atau ngawur dalam menjalankan tugasnya. Selanjutnya yaitu kepala perpustakaan. Tadi kepala perpustakaan, di sini kepala perpustakaan itu sebagai seorang pemimpin atau manajer yang mengelola perpustakaan sekolah tersebut. Dan ia itu bertugas melakukan perencanaan, pengarahan, pelaksanaan, pengawasan kegiatan di perpustakaan. Di sini jadi pengelolaan atau kegiatan hari-hariannya dia yang bertugas untuk mengelola atau memimpin kegiatan di perpustakaan. Selanjutnya yaitu bagian administrasi. Dia bertugas mengelola administrasi atau ketatausahaan di perpustakaan. Jadi pada administrasi juga ada orang yang bagiannya di situ sendiri biasanya. Selanjutnya yaitu ada yang di bagian teknisi perpustakaan. Bagian teknisi perpustakaan biasanya dia itu bertugas untuk melakukan pengadaan dan pengelolaan koleksi atau bahan pustaka. Jadi di sini bagian pengadaan pengelolaan biasanya itu ada bagiannya sendiri. Dan selanjutnya yaitu bagian layanan perpustakaan. Yang berada di bagian ini dia itu bertugas melakukan pelayanan perpustakaan dan promosi perpustakaan. Jadi itu beberapa tugas dan tanggung jawab mereka semua yang berada di struktur organisasi perpustakaan. Perpustakaan adalah tempat yang istimewa. Bahkan Kyai Haji Abdurrahman Wahid mengatakan bahwa perpustakaan adalah tempat untuk memenuhi dahaga ilmu pengetahuan. Jadi bagi teman-teman untuk menambah ilmu pengetahuan, mari kita ke perpustakaan, banyaklah membaca, karena dengan membaca kita akan menambahkan ilmu
dan ilmu itu akan sangat-sangat bermanfaat bagi kita di dunia maupun di akhirat. Dan juga ada yang berkata bahwa Jurgelis Borges, saya selalu membayangkan bahwa surga itu seperti perpustakaan. Jadi orang-orang berilmu itu sangatlah memanfaatkan perpustakaan, karena keilmuan itu diawali dengan membaca, dan membaca mengingat untuk menjadi orang yang bermanfaat dan mengamalkan ilmunya tadi. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih bagi yang telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.